warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Permata Cahyani Ramadhani, NIM 12010726254, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Suskaryo, akan mempresentasikan materi tentang vanadium, kromium, dan mangan, mata kuliah Kimia Anorganik 2 dengan dosen pengampu Bapak Pangolo Wan Soleman R, SPD MSI. Vanadium, kromium, dan mangan. Ada 7 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu sifat-sifat unsur vanadium, kromium, mangan, dan senyawaannya. Yang kedua yaitu manfaat unsur vanadium, kromium, mangan, dan senyawaannya. Yang ketiga yaitu sumber unsur vanadium, kromium, dan mangan di alam. Yang keempat, cara-cara ekstraksi unsur vanadium, kromium, dan mangan. Yang kelima yaitu sifat oksida unsur vanadium, kromium, dan mangan. Yang keenam, garam oksovanadium. Yang ketujuh yaitu garam klorida dan sulfat krom dan mangan. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu tentang sifat-sifat unsur vanadium, kromium, dan mangan dan senyawaannya. Ada 5. Yang pertama yaitu sifat logam, yang kedua sifat magnet, yang ketiga membentuk senyawa-senyawa berwarna, yang keempat mempunyai beberapa tingkat oksidasi, yang kelima yaitu beberapa di antaranya dapat digunakan sebagai katalisator. Sedangkan pembahasan yang kedua yaitu tentang manfaat unsur vanadium, kromium, mangan, dan senyawaannya. Ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu unsur skandium atau Sc. Manfaatnya, penggunaan utamanya dari segi isi padu adalah alloy aluminium skandium untuk di industri aeroangkasa dan juga untuk peralatan sukan atau basikal, baseball, senjata api, dan sebagainya. Ia memerlukan bahan berprestasi apabila dicampur dengan aluminium. Yang kedua yaitu unsur titanium atau Ti. Manfaatnya, titanium digunakan sebagai badan pesawat terbang dan badan supersonik karena pada temperatur tinggi tidak mengalami perubahan kekuatan atau strength. Yang ketiga yaitu unsur vanadium atau V. Manfaatnya untuk membuat peralatan yang membutuhkan kekuatan dan kelenturan yang tinggi seperti per mobil dan alat mesin berkecepatan tinggi. Unsur yang keempat yaitu unsur krom atau Cr. Biasanya digunakan untuk mengeraskan baja, pembuatan baja, tahan karat, dan membentuk banyak alloy atau logam campuran yang berguna. Unsur yang kelima yaitu mangan atau Mn. Biasanya Mn berpartisipasi pada pemurnian besi melalui reaksi dengan belerang dan oksigen dengan memindahkannya melalui pembentukan tera. Fungsi yang lainnya adalah untuk meningkatkan kekerasan baja. Baja yang mengandung Mn dengan porsi besar bersifat sangat keras dan tahan lama. Oleh karena itu, digunakan dalam kereta api dan mesin-mesin bulldozer. Unsur selanjutnya yaitu besi atau Fe. Biasanya manfaatnya itu adalah digunakan untuk bahan cat seperti cat minyak, cat air, atau cat tembok. Fe2O3 sebagai bahan cat dikenal sebagai nama meni besi, digunakan juga untuk mengkilapkan kaca. FeSO4 digunakan sebagai bahan tinta, sebagai bahan utama pembuatan baja. Unsur selanjutnya yaitu kobalt atau Co. Manfaatnya yaitu kobalt yang dicampur dengan besi, nikel, dan logam lainnya untuk membuat alniko, alloy dengan kekuatan magnet luar biasa untuk berbagai keperluan. Unsur selanjutnya yaitu nikel atau Ni. Biasanya digunakan sebagai komponen pemanas listrik atau nikrom. Perunggu nikel digunakan untuk logam. Nikel digunakan untuk aliase, misalnya baja stainless, monel dengan 65% Ni dan 35% Cu, alniko, dan nikrom. Unsur selanjutnya yaitu tembaga atau Cu.
biasanya banyak digunakan sebagai kabel jaringan listrik karena sifatnya yang menghantarkan listrik. Tembaga juga digunakan untuk membuat pipa ledeng. Unsur yang terakhir yaitu unsur seng atau Zn, biasanya digunakan untuk melapisi besi dan baja untuk mencegah karat. Zinc biasanya juga digunakan dalam alloy, misalnya brazo atau tembaga dan zinc. Pembahasan yang ketiga yaitu sumber unsur kromium dan mangan di alam. Vanadium terdapat dalam bentuk senyawa vanadit atau Pb3FO4 dua kali. Vanadium dapat larut dalam asam klorida HCl-, asam sulfat H2SO4, asam nitrat HNO3-, maupun dalam alkali serta mudah larut dalam air raja atau larutan campuran asam nitrat HNO3 dengan asam klorida pekat HCl dengan perbandingan 1:3. Kromium terdapat di kerak bumi dengan konsentrasi sekitar 122 bagian per juta atau bpj atau part per million atau ppm. Krom terdapat di alam dalam bentuk Cr2O3 dan pada biji ferrokromit FeOCr2O3. Krom adalah logam yang keras dan tahan karat karena lapisan oksida krom yang terbentuk melindungi logam krom dari oksida lanjut. Mangan terdapat di alam sebagai senyawa, misalnya pada mineral batu kawo atau pirolusит MnP2, spat mangan MnO3, manganit Mn2O3H2O, dan redokrosit atau MnCO3. Pembahasan yang keempat yaitu cara-cara ekstraksi unsur vanadium, kromium, dan mangan. Cara-cara ekstraksi unsur vanadium. Langkah pertama, ekstraksi logam ini adalah mendapatkan vanadium dalam bentuk oksidanya F2O5 dari bijinya melalui berbagai macam proses dan reaksi. Tahap ini akan menghasilkan natrium vanadat Na3FO4 yang kemudian diluluhkan dengan air. Langkah selanjutnya adalah proses reduksi terhadap F2O5 yang pada garis besarnya dibedakan dalam dua perlakuan berdasarkan tujuannya. Jika logam vanadium diperoleh dimaksudkan untuk keperluan zat aditif pada baja, maka reduksi dilakukan dalam tanur listrik dengan penambahan besi atau Fe, silikon atau Si, dan kapur atau CaO. Hasilnya adalah ferrovanadium dengan kadar vanadium 35% sampai 95% yang dapat dipisahkan dari amplas atau kerak CaSiO3. Selanjutnya, cara-cara ekstraksi unsur kromium. Krom merupakan salah satu logam yang terpenting dalam industri logam. Biji krom utama yaitu kromit FeCrO2 dua kali direduksi dan dihasilkan campuran Fe dan Cr yang disebut dengan ferrokrom. Selanjutnya, cara-cara ekstraksi unsur mangan. Pembuatan ferromangan dilakukan dengan mereduksi MnO2 dengan campuran besi, oksida, dan karbon. Pembahasan yang kelima yaitu tentang sifat oksida unsur vanadium, kromium, dan mangan. Sifat oksida unsur vanadium. Yang pertama, vanadium petoksida. Senyawa tersebut memiliki warna kuning-oranye dan ketika dibekukan senyawa ini akan membentuk kristal-kristal yang berbentuk jarum. Senyawa ini biasa digunakan sebagai katalis dan pembuatan asam sulfat dan anhidrida maleat. Yang kedua, vanadium dioksida. FeO2 berwarna biru tua diperoleh dari reduksi moderat F2O5. Bersifat amfoterik seperti halnya F2O5, larut dalam kelarutan yang sama, banyak baik dalam asam maupun basah. Dalam basah kuat, larut dengan membentuk ion vanadat atau yang keempat. Namun rumusan ionnya kurang begitu jelas. Yang ketiga yaitu vanadium trioksida. F2O3 berwarna hitam, dapat diperoleh dari reduksi V2
O5 dengan H2 atau CO bersifat basah. Oleh karena itu, dengan asam bereaksi menghasilkan ion F3+ yang berwarna hijau. Yang keempat, vanadium oksida. F2 yang juga berwarna hitam dapat diperoleh dari reduksi F2O3 dengan logamnya Fe bersifat basah seperti halnya V2O3 larut dalam asam membentuk ion V2+ yang berwarna violet. Selanjutnya, sifat oksida unsur kromium. Yang pertama, kromium 3 oksida Cr2O3 berwarna hijau dan dapat diperoleh dari dekomposisi termal amonium dikromat. Yang kedua, kromium trioksida CrO3 berwarna merah tua. Kromium trioksida sangat mudah larut dalam air menghasilkan ion kromat. Namun, ion kromat ini mengalami perubahan struktur menjadi ion dikromat. Yang ketiga, kromium 4 oksida dapat diperoleh dengan reduksi CrO3 secara hidrotermal. Yang keempat yaitu kromium 6 oksida dapat diperoleh dengan penambahan asam sulfat pada alkali dikromat. Selanjutnya yaitu sifat oksida unsur mangan. Mangan dioksida sebagai pirolusit digunakan sebagai depolarizer dan sel kering baterai dan untuk menghilangkan warna hijau pada gelas yang disebabkan oleh pengotor besi. Mangan sendiri memberi warna lembayung pada kaca. Dioksidanya berguna untuk pembuatan oksigen dan klorin, dan dalam pengeringan cat hitam, senyawa permanganat adalah oksidator yang kuat dan digunakan dalam analisis kuantitatif dan dalam pengobatan. Selama lebih dari 2000 tahun mangan dioksida telah digunakan untuk membuat kaca berwarna. Hal ini terkadang salah menyatakan bahwa mangan dioksida mengoksidasi besi 2 oksida menjadi besi 3 oksida dengan perubahan warna yang sesuai dari hijau menjadi kuning pucat intens dan kuning pucat terlalu redup untuk dilihat. Bahkan alasan sebenarnya kaca decolorizer adalah warna komplementer. Pembahasan yang keenam yaitu garam oksovanadium. Logam vanadium ternyata dapat membentuk kation okso yang sangat bervariasi baik ditinjau dari perspektif senyawa kompleks maupun non-kompleks. Tingkat oksidasi +5 dapat dipandang sebagai turunan dari dioksovanadium atau yang kelima, FO5+ dan oksovanadium 4 FO3+. Tingkat oksidasi +4 dapat dipandang sebagai turunan dari oksovanadium dan untuk oksida +3 sebagai turunan FO+. Garam ionik dioksovanadium 5 umumnya berwarna kuning, tetapi garam oksovanadium 4 umumnya berwarna biru. Garam-garam lain non-okso tentu saja stabil pada tingkat oksidasi +2 dan +3 dan sebagai senyawa kompleks umumnya mempunyai bilangan koordinasi 4 dan 6. Sebagai contoh, VH2O6 SO4, VClH2EO4, VF6 3- dan VCl4-. Dan masih banyak lagi yang dalam air memberikan rumusan umum VH2O6 12 yang berwarna violet dan V2H2O6 13 yang berwarna hijau. Pembahasan yang ketujuh yaitu garam klorida dan sulfat krom serta mangan. Garam klorida dan sulfat krom. Di bawah kondisi yang masih ringan, logam kromium dapat bereaksi dengan unsur klorin. Cl2 membentuk CrCl-, 2Cl solid plus 3Cl2 menghasilkan 2CrCl3 atau berwarna merah violet. Selain membentuk kromium triklorida CrCl3, reaksi kromium dengan klorida juga dapat membentuk kromium diklorida CrCl2 dan kromium tetraklorida CrCl4.
Selanjutnya garam, klorida, dan sulfat mangan. Mangan 2 sulfat biasanya mengacu pada senyawa anorganik dengan rumus MnSO4 kali H2O. Senyawa ini adalah prekursor logam mangan dan banyak senyawa kimia lainnya. Tanah yang kekurangan mangan diperbaiki dengan garam ini. Mangan sulfat adalah produk sampingan dari berbagai oksidasi yang signifikan serta industri yang menggunakan mangan dioksida, termasuk pembuatan hidrokuinon dan anisaldehida. Elektrolisis mangan sulfat menghasilkan mangan dioksida yang disebut EMD untuk mangan dioksida elektrolitik. Secara alternatif, oksida mangan sulfat dengan kalium permangat menghasilkan apa yang disebut kimia mangan dioksida atau CMD. Mineral mangan 2 sulfat sangat langka di alam dan selalu muncul sebagai hidrat. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri. Apabila terdapat kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.